Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaghfara min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bi hamdi asrarihi wa dhahabahu min hadisan bil inayah. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman wa ja'at bil anbiya wal awliya min asrarir rabbaniyah. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihi wa bahiyatis saniyah. Wa sallimu ala man sajada lahu wa manaquhu bil wahdi bis-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah dari Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Hasan Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang baca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarangi akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah puasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sudahlah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamanku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Syekh Sayyid Muhammad As-Samani radhiyallahu anhu, ahli syariat wa thariqat wa haqiqat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jika losoh pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengekalkan musyahadat wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kasahnya ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia aktif sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh
hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnat. Ya, puasa sunnat misalnya ini para saudara hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Ahad, itu hari Arafah. Nah, kita disunatkan puasa di hari Arafah itu, dan juga hari Tarwiyah malam yang hari yang ke-8, yaitu pada hari Sabtu. Nah, kelebihan puasa Arafah itu yukafirus sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Dosa nang halus saja banget. Nang bertobat, kalau menghapus maka ganang. Nah, halus dihapus dosanya 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Itu fadilah puasa Arafah, yang jatuh pada nanti hari Ahad. Mudah-mudahan kita kawal puasaan barakah. Amin. Nah, jadi sidin ini membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, ya, jadi kita latihan dan menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun, ya, seperti yang tadi anak diberi bantal oleh orang tua sidin, anak guring karena orang guring hingga diberi bantal. Nah, pada kita lain. Kalau bilang ada bantal, ada guring, sakit kepala kan ya kan? Apabila diberi bantal, makanya kawat guring nyaman kepala ya kan? Apalagi guring di spring bed kan? Tinggal mau nyaman banget. Sampai pada subuh lagi. Itu kita lah. Pada situ nih kada mau, walaupun itu halal, pasti apa? Nang makan bantal goreng ada ya kan, boleh aja. Spring bed goreng boleh aja. Subuh jangan melandau. Itu adalah subuh jangan melandau. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil. Mulai halus sudah nak itu sini kan. Goreng kada mau bantal, artinya kada mau nyaman-nyaman tak ya kan. Kada mau nyaman-nyaman goreng ya kan. Ada juga memadamkan orang berhari itu guling di nyuruh bebiji dijadikan bantal ya kan, nyuruh angganan berkupas kan. Jadi pada kau menanut nama aku kapalan lantai ya kan, kita bangun tidak juga nanti itu ya kan, supaya guling itu jangan terlalu awas. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah tiada dimakannya, ya, seolah-olah tiada dimakannya. Artinya kada unang makanan sidin. Maka tadi disuruh oleh orang tua sidin makanan, tetapi kada unang-unang. Ya, artinya bukan sidin kada makan dia sidin, tapi nanti makan sidin beli kasar pulang ya, tak boleh kasar. Dakarotnya misalnya di piring 10 biji ya, misalnya sidin makan 3, sekali kan boleh pulang 10. Nah, jadi kayak ada dimakannya ya kan, ada karamat sudah adalah karamat sudah lagi lagi halus sudah karamat. Seolah-olah tiada dimakannya ya kan. Nah, kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya ngaji, guru baca Quran di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwalnya anaknya tersebut, di kesehatannya ya kan, kenapa anak begini jadi guru bina kada mau makan sih ya kan.
Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, dan tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, artinya kekasih Allah. Dan tiada lagi khilaf antara segala ulama, artinya ulama sepakat bahwa Sidin itu adalah wali Allah. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Sidin selalu di dalam zikrullah, artinya ingat kepada Allah siang dan malam. Dan ia suka uzlah. Jangan supaya ingat terus lampuan lah. Ada jalannya kira-kira. Zikir terus ya rahba, zikir terus kada lepas daripada zikir. Ya Allah. Namun zikir mentung bisa baliuran, bisa tulai, bisa panat ya Allah. Ya kan? Mau zikir di hati bang, bisa juga gaburing kada ingat lupa. Nang kada semputusan tuh zikir di nafas ya, zikir nafas keluar masuknya. Ya kan? Kalau masuk tuh Allah keluar. Ya, Allah. Tapi jangan diumpati, biar dia katakan ya jangan kita mengumpatinya. Itu zikir nafas karena ini pada keputusannya ya. Biar sampean biar kita guring ya tetap ya. Kalau masuk nafasnya kada mau tahan ya. Nah ini zikir nang kada putus keampihan. Ya Allah, bang kita berzikir lewat tasbih ya kan, lewat mulut bisa panat, bisa tunai ampih. Zikir lewat hati bisa juga ada ingat. Atau ya kan zikir lewat napas, misalnya kada keampihan sampai mati karena kada keampihannya masuk ke ya kan bilang keluar. Bila masuk, bila keluar Allah. Nah jadi ini sudah tahu ya kan. Ada bertahan nafas lagi, ya Allah. Nafas lagi. Biar kayak apa? Kalau sudah masuk, kada keluar lagi. Ini. Bila keluar, kada masuk lagi Allah. Nah itu dekat apa? Zikir nafas. Atau zikir hati yang Allah ini zikir. Jantung kita itu ya, bunyinya kok Allah. Itu bunyinya. Itu kada berhubungan juga ya, kada putus dia, kada berbangkatan juga sampai akhir, sampai habis memang memompa darah kita selesai ya. Nah, gitu gitu. Kada berbangkatan ya kan. Itu pikir selalu berzikir siang dan malam kan. Siapa yang berpikir? Ini juga ya, ini juga ya. Kata kita mengalah ini juga. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan menghasilkan ziarah ke Baqi yang merupakan kuburan segala istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Sadakah hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya ini pada permulaan menjalani akan jalan tarekat dan hakikat yang memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu
kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman pada ketika itu membunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzohirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang-orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang alim, orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Nah, ini cara Pak. Ini seorang wali itu orangnya pemurah, ya pemurah. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan engkau mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada awliya Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau aku keluar dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan sedangkan daripada wasiat Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu, karena siapa membaca Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Ujar kita bersalaman dengan wali kutub. Ya. Dari Muhammad Saman ini dari Sayyidina Hasan, ya. Sayyidina Hasan. Nah, sedangkan Datuk Kalampayan itu dari Sayyidina Husin, ya, dari Sayyidina Husin. Jadi Datuk Kalampayan itu Sayyid juga, ya, Sayyid juga itu. Nah, coba lihat dari Datuk Kalampayan sampai ke Lurus Kumpul, laki yang berataan lah, ya. Nah, ada laki yang terus laki-laki kadang-kadang berhadap beginian, ya kan? Karena kan hal beginian kalau putus, ya, putus menghadap beginian. Nah, coba lihat dulu sekumpul, dulu kita sekumpul, ada dulu. Kalau yang harus maka itu sekumpul yang luar biasa, ya, ilmunya, amalnya, sampai sini untuk wali kutub dua. Nah, karena sini itu sayyid, ya kan, sayyid. Kada putus apa kada bercampur, kada dengan beginian. Coba lihat itu sangat kira ya. Laki-laki sampai ke bawah itu laki terus. Nah, ini yang luar biasa alimnya, ya. Karena si dia adalah ahli waris. Ya, kalau ahli waris itu waris Nabi, cucu Nabi. Ya. Makanya luar biasa itu Pak. Amalnya segala macam pokoknya luar biasa karena tujuh Nabi, ya kan, kebetulan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur, alhamdulillah, bisi penguruan, ya, bisi penguruan, ya kan, kita suruh kita jadi orang ini, ya kan, benar. Nanti kita sampai sini adalah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita dan segala orang tua kita, mudah-mudahan kita serta kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita dalam dunia atau menangis akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita, menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.